Karakter geografisnya yang didominasi oleh daerah perbukitan serta dataran tinggi menjadikan kota Salatiga merupakan salah satu daerah penghasil komoditi sayuran untuk wilayah Jawa Tengah. Di daerah Tegalrejo, tepatnya di Desa Jatisari, terdapat sebuah rumah produksi milik Ibu Ratri yang mengolah beberapa sayuran hasil bumi menjadi beragam olahan panganan kecil atau kue. Salah satu produk olahannya yaitu egg roll sayur. Namun sebelum mengolah olahan kue berbahan sayuran ini, aku membantu Ibu Ratri menyiapkan beberapa bahan seperti wortel dan brokoli terlebih dahulu. Oh, ya Bu. Selanjutnya, sayuran tadi dicuci hingga bersih dengan air mengalir. Selain menghilangkan sisa kotoran yang terdapat pada sayur, proses pencucian ini juga berfungsi membantu menghilangkan sisa-sisa pestisida maupun ulat yang terdapat pada brokoli. Untuk dibuat menjadi salah satu bahan dasar egg roll, sayuran seperti brokoli dan wortel memerlukan beberapa tahapan yang cukup panjang. Brokoli harus direbus terlebih dahulu, agar teksturnya sedikit lunak dan mudah ketika diolah nanti bersama bahan lainnya. Oh, ya Bu. Selanjutnya, wortel serta brokoli yang sudah direbus kemudian dihancurkan dengan cara diparut. Proses ini sengaja dilakukan agar tekstur dari sayuran tetap utuh, sehingga kandungan vitamin pada sayuran tetap terjaga bila dibandingkan dengan proses blender atau ditumbuk hingga lembut. Bu, ini wortel sama brokolinya Bu. Oh iya. Tuh telurnya diaduk ya, betul ya? Oh ya Bu. Kue egg roll merupakan olahan kue kering yang memiliki tekstur lembut dan renyah. Karena itu, sebelum diolah bersama bahan lainnya, brokoli dan wortel harus ditumis terlebih dahulu hingga sedikit kering. Proses penumisan ini selain berfungsi agar kue egg roll tetap gurih dan renyah, juga agar kue lebih awet serta tidak cepat basi, sebab kadar air dalam sayuran sudah berkurang. Selanjutnya, agar adonan lebih lembut, mentega yang telah dicairkan ditambahkan ke dalam tumisan sayur hingga menjadi layaknya pasta. Proses dalam pembuatan kue egg roll sayur sebenarnya hampir sama dengan proses pembuatan kue egg roll kebanyakan. Hanya saja terdapat sedikit modifikasi pada proses pembuatan adonan awal. Dalam kue egg roll sayur, awalnya gula pasir dikocok bersama dengan telur ayam serta pengembang kue hingga adonan mengembang tanpa menggunakan mentega. Setelah mengembang, kemudian tepung terigu dicampurkan ke dalam adonan telur agar adonan lebih padat. Tuh. Ini kamu aduk yang wortel ya? Oh, ya Bu. Proses selanjutnya, berulang mentega cair yang telah dicampur dengan sayuran seperti wortel dan brokoli pun ditambahkan ke dalam adonan egg roll yang sudah jadi. Penggunaan sayuran ini selain menambah kadar gizi pada adonan egg roll, juga menjadikan warna adonan lebih menarik karena warna yang dihasilkan dari wortel serta brokoli. Egg roll sering diidentikan dengan kue semprong atau kue semprit karena bentuknya yang khas layaknya tabung atau silinder. Dalam proses pembuatan egg roll, meski terlihat mudah dan sederhana, namun butuh keahlian serta kecekatan tangan dalam membuatnya. Adonan egg roll yang sudah dicetak dan matang di atas loyang
Harus segera digulung selagi adonan masih lembek atau basah. Karena bila Cicip ya, Bu, salah-salah, ya? adonan akan gosong dan hancur saat digulung. Ini yang brokoli Bu ya? Pas juga brokolinya. Olahan egg roll berbahan dasar sayur ini merupakan inovasi dari Ibu Saya pengen Ratri dulu, Bu, ya. guna meningkatkan konsumsi sayur di wilayahnya. Meski hanya sebagai cemilan, namun olahan egg roll buatan Ibu Ratri dengan merek dagang Amira ini merupakan cemilan yang bermanfaat bagi Enam-enam ya, Pak, ya? tubuh ketika dikonsumsi. Berdasarkan penelitian, brokoli hampir sama dengan wortel yang memiliki kandungan vitamin A cukup tinggi. Selain itu, brokoli dikenal sebagai superfood yang juga kaya akan zat besi, mineral, kalsium, serta vitamin B dan C. Kandungan beberapa senyawa ini berfungsi sebagai antioksidan yang baik untuk menetralisir radikal bebas bila dikonsumsi oleh tubuh. Datang ke Jogja, kurang lengkap kalau belum nyobain sate kelatak Pak Pong yang menghit seantero Nusantara. Ini belum waktunya makan siang padahal, tapi selalu penuh pengunjung. Aku lagi di balik layar iki lur, maksudnya lagi bantu motong daging kambing. Nah, itu aku lagi potong daging bagian paha. Ukuran pahanya kecil, berarti daging kambing lur. Untuk memisahkan daging dan tulang, biasanya dipotong mulai dari atas ke bawah. Pastikan pisaunya benar-benar tajam, supaya bisa lancar memotong. Setelah itu, baru dipotong seukuran sate kelatak. Aku mau bantuin tusuk dagingnya welah, lebih gampang. Menusuk sate dengan jeruji sepeda iki jadi salah satu ciri khas sate kelatak lur. Lur, aku lagi di Jogja nih lur. Aku lagi membantu bikin sate tempatnya sate Pak Pong. Kenapa tuh Pak? Kok pakai ruji Pak? Ya kalau pakai ruji kan jelas kita bisa nyupport panas dari dalam juga. Di samping itu kadang-kadang pakai anu itu kan belum matang udah patah. Kalau ini kan enggak. Oh gitu. Tiap satu tusukan sate kelatak hanya berisi daging dan beberapa hati. Kalau nemu gaji yang tidak layak, biasanya langsung dibuang. Dul, ini udah banyak nih bakar nih. Oh, bakar dulu Pak? Iya. Oh iya Pak. Iya. Ya, Oh, iya, lanjutin ya Pak ya? Iya. Yang matang ya Dul. Oh iya Pak. Sebelum dibakar, daging akan diguyur bumbu. Sederhana aja kok bumbunya, pakai bawang putih, kemiri, dan garam. Cara membakarnya nggak boleh lama-lama, soalnya nanti malah justru membuat sate kurang enak dimakan. Lanjut masuk kicik ya lur. Makanan iki mirip dengan tongseng. Bedanya kuah kicik lebih dikit. Jadi bumbu dapat meresap sempurna ke dalam dagingnya. Tak lain tak bukan si tengkleng kambing. Masakan ini memanfaatkan tulang kambing. Cara memasaknya mirip tongseng. Kalau makan di sini tidak perlu khawatir bau amis. Soalnya dengan bumbu rempahnya, amisnya bisa hilang dan daging lebih empuk. Pesenannya sudah siap lur. Aku harus langsung nganter ke pelanggan iki. Sate sama tengkleng Mbak. Iya bener mas. Loh, ini mas Dundul ya? Iya. Iya Pak. Lagi bantu-bantu mas di sini. Iya nih lagi magang.
Oh gitu. Makan bareng aja Mas di sini. Makan bareng aja Mas kita di sini. Enggak enak, saya lagi kerja. Gak apa-apa. Enggak enak. Gak apa-apa. Rame-rame. Wah, kalau saya ikut makan saya banyak loh, Mbak. Gak apa-apa. Nanti kita yang bayar. Tenang aja. Begini, Mbak ya. Ya. Rezeki gak kemana Lur. Kebetulan banget iki pas jam istirahat makan siang. Rasa sate kelataknya iki jos gandos, dagingnya empuk, gurih dan matangnya merata. Bau amis kambing gak ada sama sekali Lur. Apalagi ditambah sambal kecapnya yang menyempurnakan rasanya. Mbak. Iya. Saya tak nyebut cengklengnya, Mbak ya. Boleh, silakan Mas. Ayo. Boleh ya, Mbak ya? Sekarang aku mau nyoba tengklengnya. Pedesnya pas dengan manis gurihnya bumbu. Begitu juga dengan kiciknya. Rasanya bikin nagih. Menu makanan di Sate Pak Pong ini harganya mulai dari Rp27.000. Jadi nggak akan bikin dompet menipis Lur. Pokoknya mesti nyoba kalau ke Jogja yo.